Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait titik pusat massa, atau lebih tepatnya adalah susunan benda dua dimensi. Di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas ya terkait titik pusat massa untuk susunan benda satu dimensi. Nah, di video kali ini bendanya adalah dua dimensi. Kira-kira gimana tuh? Sebenarnya konsep yang ada tuh sama kayak konsep titik pusat massa pada satu dimensi, yaitu kita akan menggabungkan beberapa benda. Pada kasus ini bendanya dalam bentuk dua dimensi nih. Oke, bayangin aja kita punya benda yang bentuknya kayak gini nih. Kemudian di sini kita pengen tahu kira-kira letak pusat massa dari ketiga benda ini kalau digabungin tuh di mana sih? Oke, jadi gini. Yang pertama kita harus tahu dulu deh titik pusat massa di masing-masing bendanya, yaitu untuk benda pertama X1, Y1, benda kedua adalah X2, Y2, dan benda ketiga yaitu X3, Y3 nih. Oke, terus gimana lagi nih cara taunya? Jadi gini, kita langsung tinjau sumbu X dulu aja kali ya. Yaitu X sama dengan M1 dikalikan X1 tambah M2 dikalikan dengan X2 tambah M3 dikalikan dengan X3 dibagi dengan M1 tambah M2 tambah M3. Ini merupakan formula yang sama untuk menjelaskan susunan benda satu dimensi ya. Tapi pada kasus ini biasanya nilai massanya itu nggak diketahui. Yang diketahui cuma nilai luasnya aja gitu. Oke, kalau kayak gitu berarti kita harus uraiin dulu nih nilai massanya, yaitu massa sama dengan massa jenis dikalikan dengan luasannya ya, atau M sama dengan rho dikalikan dengan A. Nilai M ini kalau kita uraikan maka diperoleh yaitu rho dikali A dikalikan dengan X, yaitu koordinatnya nih. Dan dibagi dengan rho dikalikan A1 tambah rho dikali A2 tambah rho dikali A3 nih. Nah, oleh karena bedanya homogen, maka nilai massa jenis di masing-masing bedanya adalah sama. Dengan kata lain, nilai rho-nya dapat kita kelompokkan nih, yaitu rho kurung buka A1 dikalikan dengan X1 tambah A2 dikali X2 tambah 3 dikalikan dengan X3 dibagi dengan rho kurung buka A1 tambah A2 tambah A3 nih. Nilai rho kita bisa coret ya, sehingga yang tersisa apa tuh? Yaitu X sama dengan A1 dikalikan X1 tambah A2 dikali X2 tambah A3 dikalikan X3 dibagi dengan jumlah luas ketiga bendanya, yaitu A1 tambah A2 tambah A3. Oke, kita udah tahu nih formula untuk benda dua dimensi pada arah sumbu X. Konsep ini juga dapat kita gunakan untuk menentukan pada arah sumbu Y, yaitu nilai Y-nya sama dengan A1 dikali Y1 tambah A2 dikali Y2 tambah 3 dikali Y3 dibagi dengan jumlah ketiga luasnya, yaitu A1 tambah A2 tambah A3 nih. Oke, kita udah tahu nih pusat koordinat untuk susunan benda dua dimensi. Dengan datanya ada berupa nilai luas dan juga koordinat masing-masing bendanya. Nah, kalau udah paham kayak gini, sekarang kita challenge nih. Kira-kira nih, kalau seandainya kita punya suatu benda yang bolong kayak gini. Kira-kira gimana nih cara tahu nilai pusat massanya? Menarik juga ya. Jadi gini cara ngejawabnya. Yang pertama kita harus pisahin dulu nih benda yang utuh dan benda yang bolong nih. Kemudian di kedua benda ini kita cari tahu pusat massanya, yaitu untuk benda satu adalah X1 dan benda dua adalah X2. Untuk benda satu koordinat sumbu Y-nya adalah Y1 dan untuk benda dua koordinat sumbu Y-nya adalah Y2 nih. Karena benda dua ini merupakan kosong, maka luasannya bernilai minus nih. Kalau kita masukkan ke formula, maka diperoleh yaitu X sama dengan A1 dikalikan X1 dikurangi dengan A2 dikalikan dengan X2 dibagi dengan A1 dikurangi A2 nih. Begitu juga pada arah sumbu Y, yaitu A1 dikali Y1 dikurangi A2 dikali Y2 dibagi dengan A1 dikurangi A2. Oke, jadi kita udah tahu nih cara ngitung pusat massa benda untuk benda yang bolong kayak gini. Terus gak cuma itu nih, ternyata ada beberapa benda yang nilai pusat massanya itu udah saklek atau udah terdefinisi gitu. Yaitu untuk setengah lingkaran nilai pusat massanya terletak pada X0 atau jari-jarinya. Kemudian Y0-nya adalah
4R dibagi dengan 3pi, di mana R merupakan jari-jari lingkarannya ya. Dan untuk benda segitiga, yaitu nilai dari Y-nya adalah sepertiga dari tinggi segitiganya. Ini merupakan pusat massa untuk setengah lingkaran dan juga segitiga. Terus apakah cuma dua benda ini aja yang istimewa? Ternyata enggak juga, ada banyak benda lainnya yang udah terdefinisi pusat massanya. Nanti kalian bisa cari sendiri ya di internet gitu. Dan gak perlu panik juga nih kalau ngejawab soal kayak gini. Biasanya di soal itu bakal dikasih tahu letak pusat massa untuk benda-benda istimewa kayak gini nih. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Di manakah koordinat pusat massa pada gambar di atas? Oke, jadi gini, kita pisahin dulu aja deh kedua gambar ini. Yaitu ada persegi panjang dan ada juga setengah lingkaran nih. Pada persegi panjang sisinya kan ada yang 2 meter dan 1 meter ya. Kalau kita cari koordinat pusat massanya yaitu X1 sama dengan 0,5 meter. Dan Y1-nya adalah 1 meter. Luas dari persegi panjang ini yaitu A1 sama dengan 2 dikalikan 1 yaitu 2 meter persegi. Kemudian untuk setengah lingkaran yang bolong adalah jari-jarinya yaitu setengah dari sisi bagian ini nih. 1 dibagi 2, 0,5 ya. R sama dengan 0,5 meter nih. Kemudian koordinat untuk X2 sama dengan 0,5 meter dan Y2 adalah 4R dibagi dengan 3pi sama dengan 4 dikalikan dengan 0,5 dibagi dengan 3 dikali 3,14 sama dengan yaitu 0,2 meter nih. Oke, kita udah tahu nih koordinat untuk lingkaran yang bolong ini. Berikutnya kita pengen tahu luas dari lingkaran yang bolong yaitu A2 sama dengan setengah dikali pi dikalikan dengan R kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya yaitu setengah dikalikan dengan 3,14 dikali 0,5 dikuadratin nih. Nilainya yaitu sekitar 0,39 meter persegi. Ini merupakan luas dari setengah lingkaran yang bolongnya nih. Kalau kita masukkan untuk mencari pada sumbu X, yaitu X sama dengan X1 dikalikan A1 dikurangi dengan X2 dikalikan A2 dibagi dengan A1 dikurangi A2 nih. Kita masukkan nilainya yaitu 0,5 dikalikan 2 dikurangi dengan 0,5 dikali 0,39 dibagi dengan 2 dikurangi 0,39. Diperoleh nilainya yaitu sekitar 0,5 meter. Ini merupakan pusat massa pada arah sumbu X yaitu terletak 0,5 meter. Kemudian pada arah sumbu Y yaitu Y sama dengan Y1 dikali A1 dikurangi Y2 dikali A2 dibagi dengan A1 dikurangi A2 nih. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 1 dikali 2 dikurangi dengan 0,2 dikali 0,39 dibagi dengan 2 dikurangi 0,39. Diperoleh nilainya itu sekitar 1,2 meter. Berarti dapat kita simpulkan bahwa titik pusat massa benda untuk kasus ini yaitu X, Y adalah 0,5 meter dan 1,2 meter. Oke, ini merupakan letak koordinat pusat massa bendanya. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait susunan benda dua dimensi nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!